moves. Let's face it. Selamat pagi semua. Di sini saya akan belajar pembukaan dari materi-materi yang akan dibahas selanjutnya. Jadi, perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan, puncak dari seluruh rangkaian peristiwa yang telah dilalui bertahun-tahun dan dibangun dengan penuh kesadaran. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang bebas dari segala bentuk ikatan penjajahan. Namun, dengan proklamasi bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia telah selesai dan bukanlah titik batas akhir perjuangan kemerdekaan, tetapi harus dipertahankan dan diisi. Setiap bangsa tentu harus melalui tahap itu, karena kemerdekaan yang diproklamasikan hanyalah merupakan manifestasi dari kesiapan rakyat untuk selangkah demi selangkah maju melewati proses penyempurnaan arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Salah satu alasan menyerahnya itu adalah dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menandatangani berita kekalahan terhadap sekutu di Amerika. Dan di sini ada ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan peristiwa tentang Rengas Dengklok. Yang pertama adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan Jakarta seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gamang sementara Republik belum berdiri. Nah, di sini ada rumah di Rengas Dengklok atau The House in Rengas Dengklok. Menjelang proklamasi kemerdekaan ada perbedaan pendapat antara pemimpin PPKI dalam kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada tahun 16 Agustus 1945. Tampak rumah di Jiwa Kiesiong yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta. Seperti ini bentuk rumah Rengas Dengklok. Jadi ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh langsung proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta bertempat di Jakarta Pegasan Timur 56 Jakarta Pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasca peristiwa proklamasi atau bagaimana rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Jadi, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia belumlah selesai karena ada usaha untuk menghancurkan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik atau bersenjata dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Dalam perjuangan fisik telah terjadi pertempuran di daerah-daerah, antara lain yang pertama ada insiden bendera. Insiden bendera bertepatan dengan peristiwa rapat raksasa di Ikada di Surabaya terjadi peristiwa pembukaan Hotel Orange oleh pihak Belanda. Dalam peristiwa tersebut, Belanda berhasil mengibarkan bendera merah putih. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat dan menyerbu hotel. Sebagian dari mereka naik ke atas hotel untuk merobek bendera warna biru dan mengibarkannya kembali sebagai sangsaka merah putih. Selanjutnya ada pertempuran 5 hari di Semarang atau 5 Days Battle in Semarang. Pertempuran ini diawali dengan berontaknya tentara Jepang yang bertugas membangun pabrik senjata di Kediri. Pertempuran antara pemberontak Jepang melawan pemuda mencapai puncaknya ketika ditemukan jenazah Dr. Karyadi yang dibunuh oleh tentara Jepang. Pertempuran tidak dapat dihindari terjadi di Simpang 5 atau Tugu Muda pada 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran berakhir setelah diadakan perundingan antara pemimpin Indonesia dengan pemimpin tentara Jepang. Selanjutnya ada peristiwa Surabaya atau The Surabaya Incident.
Diawali dengan kedatangan tentara sekutu atau AFNI di Surabaya, pimpinan Brigjen AWS Malami pada 25 Oktober 1945. Pada 27 Oktober 1945, sekutu membebaskan tentara perwira yang ditawan RI sehingga menimbulkan bentrokan fisik. Pemerintah RI mengeluarkan pernyataan penghentian tembak-menembak, namun tidak dihindarkan oleh sekutu dan terjadilah pertempuran pada 10 November 1945. Suasana setelah penghentian tembak-menembak yang diserahkan oleh para pemerintah RI dengan tentara. Pada gambar tampak Brigadir Jenderal Malami dan Dr. Sudiri sedang berkali kota memberitahukan adanya penghentian tembak-menembak. Selanjutnya ada perundingan Indonesia Belanda pada 17 November 1945. Untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda pada 17 November 1945 di markas tentara Inggris diadakan pertemuan antara Indonesia Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Dr. H.J. Van. Sedangkan dari pihak sekutu diwakili oleh Legend Christison sebagai pemberontak. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area diawali dengan pertempuran pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dengan pasukan Belanda. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika sekutu melancarkan gerakan militernya pada 10 Desember 1945. Dengan memakan korban yang banyak di kedua belah pihak, tampak tentara keamanan rakyat Sumatera Timur bergambar bersama beberapa perwira dari Pulau Jawa, duduk dari kiri ke kanan, Letkol Sucipto, Mayor Mustomi, Jenderal Mayor Zulkarnain, Kolonel Ahmad Tahir, dan Mayor Mahruza. Selanjutnya, ada peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara. Pemberontakan ini menentang adanya upacara tradisional, yaitu pada 10 Januari diadakan pengibaran bendera Belanda untuk memperingati Verbond Minahasa Belanda yang dirayakan sejak tahun 1679. Namun pada 10 Januari 1946, gedung ini direbut oleh para pemuda sehingga terjadi pemberontakan pada 14 Februari 1946. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, pada tahun 23 Maret 1946, Kota Bandung Selatan dibakar sebelum ditinggalkan oleh para pejuang. Hal ini dikatakan sekutu memberikan ultimatum yang berbunyi sebelum pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946, semua pasukan bersenjata harus sudah keluar dari kota Bandung bagian selatan sejauh radius 11 km. Karena tidak rela Bandung diduduki sekutu, rakyat Indonesia di Bandung berani berkorban dengan melakukan bumi hangus. Peristiwa ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Selanjutnya ada perundingan Indonesia Belanda pada 17 Oktober 1946. Nah, pada tanggal 17 Oktober 1946 atas jasa baik Inggris diadakan lagi perundingan antara Indonesia Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan pihak Belanda oleh Prof. Schermerhorn. Sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Killard sebagai penengah. Pertemuan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani pada 14 Oktober 1946. Nah, selanjutnya ada perundingan Linggadjati. Nah, jadi pada November 1946 di Linggadjati, sebelah selatan Cirebon diadakan perundingan antara pemerintah RI dan Komisi Umum Belanda. Mereka berfoto bersama sebelum dilaksanakannya perundingan. Tampak Dr. Leimena, Dr. Fatih Gani, Dr. Vanmu, Mr. Mohrom, Mr. Amir Syarifuddin, Profesor Dr. Schermerhorn, Mr. Susanto Tirtojojo, M. Anpo, F. Delbor, PM Sultan Syahrir, Mr. Angka Pringgo Hidro, Dr. Sudarsono, dan Mr. Ali Budiarjo. Nah, gedung tempat perundingan di Linggadjati Selatan Cirebon pada bulan November 1940. Fotonya ini. Selanjutnya ada Puputan Margarana. Peristiwa ini terjadi pada 20 November 1946 yang dilatar belakangi penolakan Igusti Ngurah Rai untuk berunding dan berdamai dengan Belanda. Tampak Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai duduk sebelah kiri memakai selempang gagak. Selanjutnya ada peristiwa Westerling. Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling ke Sulawesi Selatan. Sejak kedatangannya tanggal 7 Desember hingga 25 Desember 1946, pasukan Westerling telah membunuh beribu-ribu rakyat dengan tujuan untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang republik. Tampak pasukan Belanda yang dipimpin oleh Westerling sedang melakukan penjagalan di Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 1946. Ini foto. Selanjutnya ada pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran ini terjadi pada 1 sampai 5 Januari 1947. Diawali ketika Belanda melakukan provokasi penembakan di tempat-tempat umum dan pos tentara Republik Indonesia atau TRI.
Pertempuran baru berakhir setelah ada persetujuan gencatan senjata pada 6 Januari 1947. Dan yang selanjutnya ada agresi militer 1. Nah, pada 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan sontak terhadap wilayah Republik. Atas penyerangan itu, tentara Republik Indonesia memberikan perlawanan yang sangat hebat. Walaupun akhirnya mereka harus mengundurkan diri karena persenjataan Belanda yang jauh lebih kuat. Tetapi perlawanan tetap diteruskan. Tampak pendaratan pertama dilakukan oleh tentara Belanda di Jawa Timur. Selanjutnya ada kedatangan Komisi Tiga Negara atau KTN. Guna mengawasi pelaksanaan penghentian tembak-menembak dan mencari penyelesaian sengketa secara damai, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Dalam menentukan keanggotaan KTN ini, pihak Republik memilih Australia dan Belanda memilih Belgia. Sedangkan sebagai penengahnya, kedua negara memilih Amerika. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang menyambut kedatangan delegasi KTN di Yogyakarta pada 29 Oktober 1947. Berikut adalah fotonya. Lalu selanjutnya ada penandatanganan perjanjian Renville. Pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville, Mr. Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang disaksikan oleh Haji Agus Salim, Dr. Leimena, Mr. Ali Sastramadijoyo, dan anggota delegasi lainnya. Selanjutnya ada pasukan Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah. Akibat perjanjian Renville yang salah satunya menyebutkan bahwa pasukan-pasukan gerilya RI yang berjuang di wilayah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke wilayah pedalaman Jawa Tengah. Gerakan pemindahan besar-besaran ini dinamakan hijrah. Tampak pasukan-pasukan Republik yang siap diangkut dengan kereta api untuk hijrah ke Jawa. Lalu ada pertukaran tawanan perang. Sebagai pelaksanaan persetujuan Renville pada bulan Mei dan Juni 1948 diadakan pertukaran tawanan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Tampak beberapa anggota Belanda yang ditawan TNI dan dikembalikan kepada pihak Belanda. Penyerahan anggota TNI yang ditawan oleh Belanda kepada daerah garis status quo Jawa Timur Juni 1948 ini. Lalu selanjutnya ada agresi militer 2. Rentetan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya masalah pro dan kontra perjanjian Renville. Pembentukan negara Indonesia Serikat telah difungsikan Belanda untuk menyusun kekuatannya. Perundingan-perundingan melakukan selalu menemui jalan buntu. Pada 19 Desember 1948 pukul 6 pagi, Belanda melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Presiden dan wakil presiden serta pejabat lainnya ditawan Belanda. Nah, yang terakhir nih, ada serangan umum 1 Maret 1949. Kesatuan TNI yang terdiri dari Brigade 10 Garda Mataram, Militer Akademi Brigade 16 atau FRIS, tentara pelajar dan tentara dini pelajaran berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto Komandan Brigade 3, mengadakan perlawanan gerilya di sekitar dan di dalam kota Yogyakarta antara bulan Desember 1948 hingga bulan Juni 1949. Tampak Letnan Kolonel Soeharto bergambar bersama beberapa anak buahnya.